Halo, kenalin, nama aku Angelina Maria Ivori Wondo. Aku sekarang kuliah di jurusan Psikologi di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Nah, teman-teman, di sini aku akan menjelasin nih tentang ergonomika itu sendiri. Supaya teman-teman tahu nih, apa sih ergonomika dan dunia kerja dan dunia psikologi. Nah, sebelum kita masuk ke materi-materi yang lebih berat lagi, alangkah baiknya aku akan menjelasin tentang ergonomika itu sendiri. Ergonomika ialah mempelajari perilaku manusia yang berkaitan dengan pekerjaan manusia. Ergonomika di tempat kerja ialah penyesuaian tugas, pekerjaan dengan kondisi tubuh manusia untuk menurunkan stres atau tekanan yang akan dihadapi di dunia kerja itu sendiri. Nah, selain itu ada juga loh tujuan dari ergonomika di tempat kerja itu sendiri, dan ada 3. Yang pertama nih, meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial, kualitas kontak sosial. Dan yang ketiga, berkontribusi di dalam keseimbangan rasional antara aspek-aspek seperti teknik, ekonomi, antropologi, dan budaya dari sistem manusia ke mesin. Tentu sekarang di zaman modern ini mesin sudah mulai berkembang dan sehingga kita harus mencoba memahami mesin itu sendiri, dan itu memerlukan pemahaman yang cukup tingkat lagi, ya kan. Nah, jadi itulah mengapa ada ergonomika di tempat kerja supaya menurunkan tekanan-tekanan kerja. Nah, dan juga kenapa sih ada ergonomika di tempat kerja? Ya karena normalnya orang kerja sekarang tuh di 8 jam, dan itu hampir yang namanya setengah hari, ya kan, setengah hari 8 jam, dan lumayan lama kamu di tempat kerja itu sendiri. Dan di tempat kerja kamu tetap harus menghadapi yang namanya tuntutan kerja setiap harinya. Kerja kan juga masuknya setiap hari kan, jadi kamu juga mengalami tuntutan kerja yang terus menerus setiap harinya, dan itu tidak bakal bisa habis kalau kamu masih bekerja. Oke, jadi itulah mengapa adanya ergonomika di tempat kerja, agar dapat menurunkan tekanan-tekanan yang akan kita hadapi di dunia kerja. Tahu nggak sih teman-teman, di Amerika sendiri, tepatnya di Amerika Serikat, sekitar 500 orang pekerja menderita yang namanya beberapa jenis cedera akibat aktivitas yang berlebihan. Setiap tahunnya sekitar ada 60% dari klaim cedera akibat aktivitas yang berlebihan dan melibatkan pengangkatan, dan 20% adalah dorongan atau tarikan itu sendiri. Jadi ada prosedurnya. Kalau misalnya di tempat kerja kan, kalau misalnya angkat barang, terus juga ngangkat hal-hal yang berat, pasti ada prosedurnya masing-masing. Kalau mengapa di tempat kerja itu kita harus meminimalisirkan adanya cedera di tempat kerja, karena kalau misalnya orang itu cedera, tentu yang repot bukan perusahaannya aja, tapi juga orang itu sendiri, karena dia juga bisa jadi stres karena mikirin penyakitnya dan juga keuangannya dia. Di tempat kerja sendiri ada yang namanya postural stress. Postural stress itu apa sih? Nah, postural stress itu sendiri adalah beban tubuh manusia akibat postur tubuh nih yang kurang tepat, yaitu kecenderungan orientasi bagian tubuh satu dengan lainnya pada suatu waktu. Faktor lain yang memengaruhi stabilitas postural stress yaitu banyaknya faktor yang memengaruhi itu adanya goyangan pada subjek. Usia juga termasuk ya, telah dikaitkan dengan pengaruh dalam beberapa penelitian. Juga loh beberapa faktor tugas yang memperburuk stres postural dalam penanganan manual. Tahu nggak sih guys? Jadi orang yang kerja sendiri tuh nggak bisa menyadari kalau dia yang mengalami yang namanya stres postural itu sendiri. Nah, di sini ada 6 faktornya. Yang pertama adalah kita tuh harus memegang atau menahan beban pada jarak tertentu dari bagasi. Nah, yang kedua nih, harus memutar bagasi sambil menopang atau mengangkat beban itu sendiri. Yang ketiga, harus memutar bagasi sambil mengangkat beban itu sendiri. Dan yang keempat, harus mengangkat atau memindahkan beban melalui jarak vertikal atau horizontal yang jauh. Yang kelima, harus menahan atau membawa beban dalam waktu yang lama. Dan yang terakhir, harus mengangkat sambil duduk. Jadi ya teman-teman, ada posisinya tersendiri nih, agar kita tidak merasa capek sendiri di dunia kerja. Terus juga nih ada beberapa faktor tugas yang memperburuk yang namanya stres postural dalam penanganan manual itu sendiri. Itu ruangan yang terbatas, ya tentu kalian tahu sendiri kan, ruangan yang terbatas itu sangat sulit untuk kita bergerak kemana-mana.
sehingga kemampuan kita mengerahkan gaya berkurang ketika di ruangnya dibatasi. Itu nih, ketinggian benda. Jadi bendanya tuh lebih tinggi dari orangnya. Yang ketiga adalah lantai. Tentu ya, lantai ruangan atau untuk kaki harus disediakan baik di bawah beban maupun di sekitar pekerja. Lantai licin menghindari yang nama osteoporosis. Selanjutnya yaitu stres dan kelelahan. Tentu ya, di tempat kerja sendiri kita tidak luput yang namanya stres atau kelelahan di dunia kerja. Untuk itu, mengapa adanya ergonomi itu sendiri untuk menghindari atau mengurangi tekanan pada dunia kerja. Nah, stres itu kenapa stres itu bisa tumbuh di tempat kerja? Ya karena tuntutan pekerjaan yang berlebih dan menyebabkan kelelahan ketika kapasitas kerjanya tuh terlampaui atau melebihi dari dirinya, melebihi kapasitasnya gitu. Dan menurut Rim dari Cardoson di tahun 1996 menawarkan definisi kelelahan adalah gejala subjektif dan tidak menyenangkan yang mencakup perasaan ke seluruh tubuh, mulai dari lelah hingga kelelahan yang menciptakan kondisi keseluruhan yang tidak henti-hentinya mengganggu kemampuan individu untuk berfungsi dalam kapasitas normalnya. Ya, jadi sebenarnya kelelahan itu juga bisa menyebabkan stres ya. Kita sebagai contoh, kalau misalnya kita kuliah ya, kalau misalnya kita banyak tugasnya, tentu kita bakal kelelahan, terus juga kita bakal kepikiran terus-menerus sama kelelahan itu tersebut, dan akhirnya kita jadi capek sendiri dan stres. Nah, seperti itu juga di dunia kerja yang namanya kelelahan. Terus jika kelelahan terus-menerus, pasti yang akan jadi dampaknya yaitu stres sendiri. Dia jadi ngerasa capek, terus juga jadi bingung mau ngapain karena dia badannya capek, dan dia juga terus memaksa dirinya untuk bekerja pada dirinya juga capek gitu. Dan itu bisa menimbulkan yang namanya stres dan kelelahan pada dirinya sendiri. Ya kalau kita fisiknya sudah capek, ya tentu jiwa kita juga capek. Nah, ini ada faktornya kenapa kelelahan di dunia kerja itu sangat sangat sering terjadi, yaitu karena posturnya. Untuk mengembangkan prestisius desain lingkungan kerja harus diberikan tekanan postur rendah pada pekerja. Penggunaan prestisius desain tersebut diharapkan dapat mengurangi timbulnya kelelahan dan ketidaknyamanan di tempat kerja. Jadi di ruangan itu sendiri seharusnya kita memberikan kenyamanan nih pada pekerja agar dia bisa membenarkan postur tubuhnya di tempat kerja ya guys. Jadi selama bekerja postur tubuh itu sangat penting ya guys, karena otot-otot kita tuh ada di sekeliling tubuh kita. Nah teman-teman, jika otot kita merasa keras atau merasa capek, tentu kita akan jadinya kelelahan, karena otot-otot di tempat kerja tuh sangat sering digunakan di dunia kerja, dan kita kan kerjanya nggak sekali dua kali tapi setiap hari. Jika otot harus dipakai, ya jadinya capek sendiri. Jadi butuh yang namanya tempat yang nyaman, sekiranya yang tempatnya nyaman untuk bekerja, yang sekiranya bisa direnggangkan badannya, ototnya, segala macam, supaya bisa memperbaiki posturnya selama bekerja gitu teman-teman. Nah, selain kelelahan dan ketidaknyamanan, ada juga kelelahan dan rasa sakit. Jika aktivitasnya berulang dan berkelanjutan atau gerakannya cepat dan kekuatannya lebih besar dari dirinya, dapat mengurangi yang namanya respons torque, nyeri pada otot ya kan. Dan karena otot rangka membentuk yang namanya 40% jaringan tubuh, dan tidak mengherankan jika banyak rasa sakit nih dan nyeri yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari yang berasal dari otot. Tentu kan setiap hari kita keliling ke sana keliling kemari kan membutuhkan yang gerakan otot ya, otot dalam tubuh kita. Tentu ya kalau misalnya kita terus-menerus mengulangi pekerjaan-pekerjaan setiap hari, tentu otot kita juga capek, juga kita juga melakukan gerakan yang cepat ke sana kemari, kita juga kan tidak mungkin kan geraknya di tempat kerja tuh lambat, yang pasti kita harus kerja dengan cepat. Terus juga yang berulang-ulang terus aktivitasnya, ya tentu otot juga akan capek. Oke teman-teman, mungkin sekiranya itu aja penjelasan aku sedikit mengenai ergonomi itu sendiri. Untuk pertanyaan silahkan paparkan di kolom komentar jika ada salah kata, dan terima kasih.